Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, atas taufiknya kita bisa berkumpul di majlis zikir. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'ala hadzal majlis majlisan mubarakah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis kita pada kesempatan yang berbahagia ini Allah jadikan sebagai majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas wa al-ilma an-nafi'. Sebagaimana pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikhlas. Ikhlas dalam hadirnya kita, ikhlas dalam duduknya kita, ikhlas dalam apa yang kita ucapkan, ikhlas dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali mengambil faedah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk kepada hadis yang kelima. Dan di depan saya ada syarah dari kitab Al-Arba'in, yaitu karya kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kita akan mengambil beberapa faedah dari kitab ini. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana ilal haqq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita kebenaran dan menjauhkan dari kesalahpahaman dalam apa yang kita pelajari. Hadis yang kelima ini berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah, al-haditsul khamis, hadis yang kelima, an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah. Siapa itu? Beliau adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, diberi kunyah Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Dan ini kunyah untuk seluruh istri-istri Nabi. Istri Nabi adalah ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Dan beliau juga punya kunyah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Meskipun beliau belum punya putra atau tidak lahir dari beliau putra. Dan seluruh putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Khadijah. Ada juga dari Maryam Al-Qibtiyah, yaitu Ibrahim. Tapi dari yang lainnya tidak ada. Sehingga beliau diberi kunyah meskipun beliau tidak punya putra namanya Abdullah. Meskipun tidak punya putra namanya Abdullah, tidak mengapa.
Nah, ini meskipun belum berkeluarga, belum punya apalagi anak ya, berkeluarga saja belum, tidak mengapa untuk apa? Memakai kunyah ya. Memakai kunyah ummu siapa gitu atau abu siapa, meskipun belum punya anak ya. Tapi secara umum kunyah itu untuk anak ya, bahkan anak yang seringnya anak yang paling tua biasanya, anak yang paling tua. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau Aisyah radhiyallahu taala anha itu apa? Ummu Abdillah atau Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Yaitu Nabi SAW bersabda, "Man, barang siapa, ahdasa, yang mengada-adakan yang tadinya tidak ada kemudian diada-adakan, fi amrina, dalam syariat kami," ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, kalimat fi amrina wal murad bi amrihi hahuna dinuhu wa syar'uhu. Amrina di sini artinya dinina wa syar'ina. Barang siapa yang mengada-ada di dalam syariat kami, di dalam agama kami, yaitu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengada-ada yang tadinya tidak ada, diada-adakan ya. Fi amrina hadza, dalam syariat kami ini, ma laisa minhu, yang itu bukan bagian dari syariat, itu bukan bagian dari Islam, tapi diada-adakan, fahuwa raddun, maka yang diada-adakan ini raddun. Raddun itu artinya mardud. Raddun ini kalau pakai dalam ilmu nahwu atau ilmu shorof ya, raddun itu masdar, tapi maknanya adalah maf'ul. Raddun artinya mardud, yaitu ditolak. Dan dalam bahasa Arab banyak kita temukan masdar tapi maknanya maf'ul, maf'ul bih. Contohnya misalnya apa? Hamlun maknanya mahmul misalnya, atau khalqun maknanya makhluk. Ini makhluk itu bisa juga disebut dengan khalqun. Nah, di sini menggunakan seperti itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tadi siapa? Bukhari, Muslim. Kalau yang sekarang Muslim saja, Imam Muslim saja yang mengeluarkan hadis dengan lafaz ini ya. Meskipun Imam Bukhari barangkali juga mengeluarkan tapi dengan muallaq ya. Namun di sini katakan wa fi riwayatin li Muslimin, dengan riwayat dan diriwayatkan oleh Imam Muslim yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang amalan tersebut tidak ada dalam syariat kami, amalan tersebut tidak ada dalam agama kami, maka amalan tersebut fahuwa raddun, ditolak. Bedanya apa yang pertama dengan yang kedua ini? Apa kira-kira bedanya? Yang pertama mengada-ada, yang tidak ada diada-adakan. Yang tidak ada kemudian diada-adakan. Tidak ada tuntunannya sama sekali, kemudian diada-adakan dalam agama. Tidak ditunjukkan sama sekali dalam syariat. Apakah secara khusus ataukah secara umum ya. Dan juga tidak pernah diamalkan oleh al-khulafa ar-rasyidun, diada-adakan baru yang tidak ada syariatnya
Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Yang pertama, mengada-adakan, mengada-ada yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua adalah apa? Mengamalkan. Kalau mengamalkan harus mengada-adakan apa tidak? Tidak. Berarti di sini meskipun dia tidak mengada-adakan, tapi dia mengikuti orang yang mengada-adakan. Berarti ini lebih umum. Bukan, dia tidak mengada-adakan, tapi dia melakukan apa yang diada-adakan ya, oleh orang ya, dalam agama ini. Maka itu juga apa? Tertolak. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, hadzal hadis kharrajahu fi sahihain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim di dalam kedua sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min riwayatil Qasim ibn Muhammad an ammatihi Aisyah, dari Qasim ibn Muhammad, dari bibinya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini alfadhuhu mukhtalifah, lafaz-lafaznya tidak sama. Hadis ini lafaz-lafaznya tidak sama ya. Tetapi maknanya mutaqarib, maknanya kurang lebih berdekatan. Wa fi ba'di alfadhihi, dalam lafaz yang lainnya itu ada dengan kalimat man ahdatsa fi dinina ma laysa fihi fa huwa raddun, dengan lafaz din, dengan lafaz agama. Barang siapa yang mengada-adakan di dalam agama kami, mengada-ada dalam agama kami yang bukan bagian dari agama, bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Kata Al-Imam Ibnu Rajab berikutnya, wa hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil Islam. Hadis ini adalah hadis yang berupa apa? Berupa aslun 'azim. Hadis ini adalah pokok yang agung dari prinsip-prinsip dalam Islam. Hadis ini merupakan pokok yang sangat besar, pokok yang sangat agung. Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan apa? Diterima dan tidak diterimanya amal ibadah, amal soleh, yang kita semuanya tentunya kepengin agar amal ibadah kita diterima. Dan Nabi SAW mengingatkan, kalau amal ibadah itu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah ibadah yang diada-adakan, yang tidak ditunjukkan, yang bukan dari agama, beribadah kepada Allah bukan dengan agama Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan dapat pahala gitu, tapi bukan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Sia-sia, tertolak. Bahkan dari hadis-hadis yang lainnya atau dalam hadis ini juga menunjukkan dia berdosa, bukan hanya tidak dapat pahala, juga berdosa karena dia melanggar peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh mengada-ada. Maka ini adalah aslun azim. Kama anna hadis al-a'mal bin niyat mizan lil a'mal fi batiniha, sebagaimana hadis al-a'mal bin niyat, hadis yang sudah lewat ya dahulu, hadis yang sudah pernah lewat dahulu, hadis apa? Innamal a'malu binniyat, itu adalah timbangan amalan secara batin. Timbangan amalan secara batin. Amalan ini benar apa tidak, menjadi amal soleh atau tidak, diterima oleh Allah apa tidak, ditimbang dengan timbangan yang tidak nampak karena berkaitan dengan niat. Amalan itu ditimbang dengan timbangan batin, yaitu yang disebutkan dalam hadis innamal a'malu binniyat. Sementara hadis ini wa huwa mizanun lil a'mal fi dhahiriha. Hadis ini adalah timbangan amal untuk dohir amalan tersebut. Ini amalan ini yang nampak ini
yang kelihatan, yang dilakukan, itu amalan yang diterima apa tidak ditimbang. Ditimbang dengan apa? Ini amalan yang diturunkan oleh Allah, disyariatkan, diperintahkan apa tidak. Kalau tidak, maka amalan itu amalan yang tidak diterima. Sehingga syariat ini, asy-syari'atu laha mizanan. Syariat ini punya dua timbangan. Atau laha mizan, punya timbangan, yang timbangan itu tersusun dari dua perkara, murakkabun min syai'ain. Jadi amalan ini, amalan ibadah yang dilakukan seseorang itu punya timbangan. Yang kita berharap agar amalan kita diterima itu harus ditimbang dulu. Diterima apa enggak kira-kira, ditimbang dulu. Supaya tepat. Kalau tepat diterima, kalau tidak tepat tidak diterima. Yang pertama ditimbang dengan timbangan apa tadi? Timbangan batin. Yang kedua ditimbang dengan timbangan dohir. Timbangan batin itu apa? Ditimbang dengan niatnya, ikhlas apa tidak. Karena Allah menciptakan kita untuk beribadah, dan ibadah itu maksudnya apa? Maksudnya ikhlas. Itu yang dimaksud dengan ibadah. Seluruh ibadah yang Allah perintahkan itu maksudnya adalah ibadah yang ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah itu kok untuk selain Allah, agar dipuji oleh manusia misalnya, agar dipuji oleh orang, agar disanjung oleh orang, atau agar mendapatkan dunia dari ibadah tersebut, maka ibadah itu menjadi ibadah yang ketika ditimbang dengan timbangan batin itu tidak akan diterima. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidaklah manusia diperintahkan untuk beribadah kecuali untuk beribadah kepada Allah, tapi ibadah yang ikhlas. Ibadahnya harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbangan yang kedua adalah timbangan zahir. Timbangan kedua adalah timbangan zahir, dilihat ya. Amalan ini amalan yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Kalau tidak, maka amalan itu juga tertolak. Maka ini adalah aslun azim, perkara yang sangat besar ya. Karena berkaitan dengan masalah nanti bagaimana balasan di akhirat. Karena kalau amalannya tidak ikhlas, ya tidak akan dapat balasan di akhirat. Kalau amalannya tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, juga tidak akan bermanfaat di akhirat. Sementara kehidupan ini adalah di mana? Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Apa kita mau misalnya capek di dunia tapi kemudian ternyata tidak diterima, tidak diberi balasan di akhirat? Tentunya kita tidak ingin. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan apa? Akhirat. Yang kita tuju, yang menjadi cita-cita kita dalam kehidupan dunia ini adalah bagaimana bahagia nanti di akhirat, kan begitu. Dan orang yang cita-citanya akhirat, dunianya pun akan bahagia. Kalau cita-citanya akhirat, maka dunianya akan bahagia. Tapi kalau cita-citanya hanya dunia, ingin dipuji oleh orang, maka bisa jadi tidak dapat di dunia dan juga tidak dapat di akhirat. Dan kita sudah sana sampaikan ya, bahwa apa? Dunia itu tidak ada artinya dibanding dengan akhirat. Orang yang paling kaya di dunia, yang kekayaannya itu paling banyak, itu dibanding dengan akhirat tidak ada apanya, tidak ada nilainya. Kekayaan dunia ini, kalau manusia itu mendapatkan seluruh dunia ini, itu tidak ada nilainya dengan apa yang Allah siapkan di akhirat. Begitu pula orang yang hidup di dunia ini, hidupnya panjang, lama, dengan berbagai kemewahan yang dia dapatkan di dunia,
maka selama-lamanya hidup di dunia itu sangat sebentar dibanding dengan akhirat. Bisa dipahami ini? Maka jangan sampai kita tertipu dengan apa? Dengan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini, sehingga kita berusaha untuk bisa mewujudkan amalan yang diterima oleh Allah, yaitu amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan amalan yang dilakukan dengan mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab ini sangat tepat bahwa hadis ini merupakan aslun azim. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Nawawi yang beliau mengumpulkan hadis-hadis yang paling penting, hadis yang singkat, padat, tapi maknanya sangat luas. Dan hadis ini betul-betul harus menjadi hadis yang terus berada di depan mata kita, agar kita hati-hati, jangan melakukan ibadah kecuali setelah kita yakin bahwa ibadah itu ada syariatnya, bahwa ibadah itu ada perintahnya atau disyariatkan. Sepakat, kalaupun mungkin tidak ada dalilnya, tapi sepakat para ulama bahwa itu adalah sesuatu yang disyariatkan misalnya. Atau dia paling tidak ada dalil secara umum, itu pun dalil yang secara umum ini harus dipahami dengan benar, bahwa amalan ini adalah amalan yang sesuai dengan syariat, dan seterusnya. Ala kulli hal, maksudnya kita jangan terburu-buru beramal kecuali setelah kita berilmu, yakin bahwa ini adalah ibadah yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai capek menganggap itu ibadah, ternyata bukan mendekatkan diri tapi malah menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita berhati-hati dari melakukan amalan yang tidak ada syariatnya. Yang kemudian amalan ini disebutkan dalam syariat kita disebut dengan bid'ah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di sini, wa kullu man ahdatsa fid din ma lam ya'dan bihi Allah wa rasuluhu fa laysa minad din fi syai'. Wa sayati hadis Al-Irbad Ibn Sariyah. Maka segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang bukan bagian dari agama, maka tidak termasuk dari agama sedikit pun. Dan akan datang hadis Al-Irbad Ibn Sariyah, akan datang nanti hadis Al-Irbad Ibn Sariyah yang di situ Nabi SAW bersabda, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian mendapati hidup yang panjang, kalian akan mendapati perselisihan yang banyak sekali. Kemudian Nabi berpesan, memberikan solusi ketika mendapati perselisihan yang macam-macam yang banyak. Bagaimana solusinya? Nabi menyatakan, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku, yaitu jalannya Nabi Muhammad SAW, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan jalannya al-khulafa ar-rasyidin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit kuat-kuat dengan gigi yang paling belakang. Seakan-akan kita menggigit tali dengan gigi yang paling belakang, yang paling, kalau kita menggigitnya dengan gigi depan tidak kuat, tapi menggigitnya dengan gigi belakang maka akan kuat. Gigit kuat-kuat artinya berpegang kuat-kuat dengan sunnah Nabi dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Berarti sunnahnya khulafa ar-rasyidin juga sesuatu yang bukan bertentangan dengan syariat, meskipun di zaman Nabi mungkin tidak dilakukan, tetapi itu sunnah khulafa ar-rasyidin, maka itu adalah bagian dari
bagian dari syariat atau sesuai dengan syariat. Ya. Ya, seperti apa misalnya yang tidak ada di masa Nabi, tapi ada di masa Khulafa ar-Rasyidin. Contohnya apa? Apa? Azan Jumat 2 kali. Ini mengada-ada apa tidak? Tidak termasuk dari yang mengada-ada, bukan. Kenapa? Karena itu ada pada masa Khulafa ar-Rasyidin dan tidak ada yang menolak. Berarti sepakat waktu itu. Azan Jumat dua kali. Azannya ya, azannya 2 kali. Nah, ini membahas azannya saja, bukan tambah-tambahan yang lainnya, tidak. Azan 2 kalinya itu tidak bertentangan dengan syariat. Artinya, maka kita pun harus hati-hati ya dalam mengatakan ini bertentangan dengan syariat, ini tidak ada tuntunannya dari syariat, pun harus hati-hati. Di samping kita juga harus hati-hati jangan sampai mengada-ada dan jangan sampai melakukan yang tidak ada syariatnya, tapi kita juga harus hati-hati dalam mengatakan ini sesuatu yang menyelisih syariat atau tidak. Ini juga perkara yang kita harus hati-hati karena di sana banyak ya perincian-perincian. Tidak setiap kita dengan mudahnya mengatakan ini baru dalam agama, tidak. Karena di sana ada dawabit. Dawabit itu apa ya? Aturan, ada aturan pokok ya. Ada aturan pokok yang untuk mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam syariat ya, itu tidak semudah membalik tangan. Makanya contohnya inilah, barangkali diantara kita kadang ada yang mengatakan oh itu mengada-ada itu adzan 2 kali. Tidak. Apalagi misalnya mencetak Al-Quran, menulis Al-Quran, dicetak dalam tulisan atau dalam mushaf, atau sahabat Umar bin Khattab ketika setelah Nabi SAW wafat mengumpulkan kaum muslimin untuk tarawih berjamaah dengan satu imam, yang di masa Nabi hanya dilakukan mungkin tiga kali, dan setelah itu tidak berjamaah lagi karena Nabi SAW khawatir akan menjadi sesuatu yang diwajibkan. Dan di masa sahabat Abu Bakar pun mereka melakukannya, para sahabat juga tidak berjamaah dengan satu imam, tapi di masa sahabat Umar bin Khattab dikumpulkan menjadi satu imam. Dan ini juga bukan sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh syariat, bahkan ini ditunjukkan oleh syariat. Ya, termasuk juga yang sekarang ada dari pendidikan, dari ma'had, pondok pesantren, itu tidak ada di masa Nabi SAW. Apakah kemudian mau dikatakan itu adalah tidak sesuai syariat? Nah, di sini ada dawabit. Jadi kita harus hati-hati di sini, jangan terburu-buru, jangan bermudah-mudahan mengatakan ini tidak ada tuntunannya. Tapi di sisi lain kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita belum yakin dengan ilmunya. Nah, Nabi berpesan, kalian akan mendapati sesuatu yang berbeda-beda, yang sangat banyak, maka yang ingin selamat wajib bagi kalian untuk mengikuti jalanku dan jalannya Al-Khulafa Ar-Rasyidin, jalanku dan jalannya para sahabat, terutama Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiin yang mendapatkan petunjuk min ba'di, setelahku, addu 'alaiha bin nawajid, gigit kuat-kuat jalan tersebut. Ikuti, pegang kuat-kuat jalan itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, kata Nabi, pesan Nabi. Hati-hati kalian dari mengada-ada dalam agama yang tidak ada tuntunannya. Hati-hati. Nah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah.
Setiap yang diada-adakan itu disebut dengan apa? Bid'ah. Paham? Jadi di sini ini nanti akan datang apa namanya dalam hadis secara khusus. Sehingga apa yang diada-adakan ini dalam hadis Irbad bin Sariyah dikatakan itu namanya bid'ah. Disebut dengan bid'ah. Paham ya? Jadi artinya hati-hati dari bid'ah, hati-hati. Tapi juga hati-hati jangan terburu-buru mengatakan ini bid'ah. Karena tidak sembarangan yang menghukumi ini bid'ah, itu tidak sembarangan orang. Butuh dhawabit, butuh aturan ya. Yang penting yang untuk kemudian dihukumi di atas dhawabit ini betul-betul memang bid'ah. Karena kalau tidak, maka kita bisa juga terjatuh kepada berlebih-lebihan dan agama kita agama yang pertengahan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul fi khutbatihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Rajab di sini katakan, beliau selalu atau banyak, karena itu kan selalu sesuatu menunjukkan sering gitu ya. Selalu atau sering di dalam khutbahnya beliau mengatakan, inna asdaqal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Jadi Nabi mengingatkan dari bid'ah itu sering apa enggak? Sering. Berarti bahaya apa tidak? Bahaya. Diingatkan terus oleh Nabi. Dan sudah ada bid'ah belum di masa Nabi? Belum ada. Belum ada di masa Nabi bid'ah, ya kan? Karena mereka masih mengikuti Nabi. Secara bid'ah yang kemudian jadi satu kelompok belum ada. Tapi ada orang yang mendatangi Nabi ya, mendatangi rumahnya Nabi SAW dan bertanya kepada istri Nabi tentang ibadahnya Nabi. Kemudian mereka menganggap bahwa ibadahnya Nabi itu masih sedikit, dan mereka menganggap ya pantas saja kalau Nabi ibadahnya tidak banyak. Karena apa? Karena beliau sudah dijamin masuk surga. Ka'annahum yataqalluha, dalam hadis dikatakan. Kemudian karena dia melihat bahwa ibadahnya Nabi itu sedikit, maka dia ingin apa? Ingin melampaui Nabi, karena dia belum ada jaminan masuk surga. Nabi sudah ada jaminan, kita belum ada. Maka satu orang itu mengatakan, amma ana fa sa'usolli lail walam arkud. Adapun aku, setiap malam aku mau sholat tidak ada tidurnya. Semalaman sholat tanpa tidur. Ibadah atau bukan itu? Nah, ibadah. Satunya lagi apa? Wa ama ana fa asum wala uftir. Adapun aku akan puasa terus, dan aku tidak akan pernah tidak puasa setiap hari. Puasa terus. Ibadah atau bukan? Ibadah. Satunya lagi wa ama ana la atazawajun nisa. Adapun aku tidak mau menikah. Kan ganggu ibadah saja. Kira-kira hebat apa enggak ini? Disukai oleh Nabi apa tidak? Mendengar ucapan tiga orang ini sampai kepada Nabi SAW, maka Nabi segera mengatakan kepada para sahabatnya bahwasanya di antara kalian ada yang mengatakan ini dan ini dan ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, namun aku tidak setiap malam itu tidak malam harinya untuk sholat semua. Aku malamnya itu ada sholatnya, ada tidurnya. Setiap hari tidak aku puasa terus, aku ada puasa, ada tidak puasanya. Dan aku menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk dari kelompokku. Ini terjadi di masa Nabi SAW. Maka ternyata ya,
Tidak cukup dengan semangat, tidak cukup dengan anggapan baik, tapi harus dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nabi mengingatkan seperti ini berkali-kali karena padahal belum terjadi di masa Nabi, menunjukkan betapa bahayanya bid'ah ini. Betapa bahayanya bid'ah ini. Termasuk dosa besar apa tidak? Ya. Dosa besar, bahkan di atasnya. Kalau dari urutan dosa itu yang pertama apa? Syirik, ya. Yang kedua apa? Hah? Yang kedua pembatal Islam, gitu kan? Karena ada pembatal Islam yang bukan syirik, tapi mengeluarkan dari Islam. Yang berikutnya adalah apa? Bid'ah. Yang berikutnya adalah dosa besar, baru berikutnya dosa kecil. Maka ini perkara yang sangat berbahaya sekali. Hendaknya betul-betul kaum muslimin tidak terburu-buru dalam beribadah, karena ibadah itu sesuatu yang telah ditetapkan syariatnya, aturannya, bukan mengada-ada, meskipun niatnya baik. Seperti yang terjadi juga di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi selesai sholat Idul Adha, Nabi melihat kok ada kambing-kambing sudah geletak disembelih. Berarti nyembelihnya kapan ini? Hah? Sebelum sholat, karena Nabi selesai kok melihat sudah pada tergeletak. Mungkin niatnya baik, ingin segera menjalankan ibadah korban dilakukan sebelum sholat. Niatnya baik, apakah menjadi amal baik? Ya, kalau tidak sesuai syariat ya tidak. Maka Nabi mengatakan syatukum syatul lahmin atau syatuka syatul lahmin. Kambing kalian itu kambing penyembelihan biasa. Ini disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim hadis ini. Nabi mengatakan sembelihan kalian itu sembelihan biasa, bukan sembelihan korban. Kalian belum beribadah dengan ibadah yang namanya penyembelihan korban. Ya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin, dan ini sebetulnya adalah perwujudan dari apa? Dua kalimat syahadat itu. Mengapa dua kalimat syahadat itu menjadi satu rukun? Yang satu syahadah la ilaha illallah, yang satunya syahadah Muhammadur Rasulullah. Kenapa jadi satu rukun? Kenapa tidak dipisah? Karena ibadah itu tidak diterima kecuali dengan menjalankan kedua-duanya. Menjalankan la ilaha illallah yaitu dengan ikhlas hanya untuk Allah semata. Yang kedua harus sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan syariat. Itulah yang dimaksud dengan persaksian terhadap Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, yaitu ta'atuhu fima amar, mentaati perintah-perintah Nabi SAW, wastinabu manaha anhu wa zajar, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Nabi, wa tasdiqu fima akhbar, dan membenarkan berita-berita Nabi, wala yu'bad illa bima syara, wala ya'budullah illa bima syara, ya. Atau wala yu'bad illa bima syara, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan syariat yang Allah turunkan. Paham ya? Allah tidak diibadahi kecuali dengan syariat yang Allah turunkan. Berarti asal dari ibadah itu jangan dilakukan. Jangan saya mau beribadah terus ada syariatnya apa tidak? Enggak tahu lah, yang penting saya mau beribadah. Ini tidak bisa seperti itu. Harus yakin bahwa ini disyariatkan, bahwa ini diperintahkan, baru dilakukan. Jadi asal dari ibadah itu tidak boleh dilakukan sampai yakin bahwa itu ada syariatnya. Jadi jangan terburu-buru. Biar banyak, kepengen yang banyak. Ibadah itu bukan sekedar banyak-banyakan. Tapi kayaknya bagus, bukan pakai kayaknya bagus.
bukan pakai prasangka, bukan pakai niat yang bagus kemudian jadi benar, tidak. Tetapi ibadah itu adalah sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah, diturunkan syariatnya. Sehingga tidak boleh kita melakukannya sampai yakin bahwa itu adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau banyak tapi tidak sesuai syariat dengan sedikit yang sesuai syariat, baik yang mana? Yang sedikit tapi sesuai syariat, syukur-syukur banyak sesuai syariat. Tapi kalau banyak tidak sesuai syariat, ini jadi masalah. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa orang itu dalam beribadah bermacam-macam ya. Yang pertama ada yang ikhlas tapi tidak sesuai syariat, diterima apa tidak? Tidak. Sesuai syariat tapi tidak ikhlas, diterima apa tidak? Tidak. Ikhlas dan sesuai syariat, nah ini baru diterima. Ada juga yang sudah tidak ikhlas, tidak sesuai syariat. Kira-kira bagaimana ini? Nah, ini yang paling jelek sudah. So, yang ya, yang baik cuma satu, yang benar cuma satu. Ya. Jadi jalan menuju kepada surganya Allah itu cuma satu. Makanya hadis ini sesuai dengan apa yang disabdakan, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan ini. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang diada-adakan itu, yang tidak ada tuntunannya dari syariat. Jangan ikuti jalan-jalan yang diada-adakan. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum, kalian akan terpecah dari jalan yang lurus ini. Maka untuk menuju kepada surganya Allah harus melalui siratul mustaqim, jalan yang lurus. Maka insya Allah akan sampai ke surganya Allah dan akan melewati sirat dengan selamat. Karena nanti di akhirat ada apa? Ada sirat yang ada di atas neraka jahanam, gitu kan? Dan tidak akan masuk surga kecuali setelah melewati sirat ini. Nggak akan masuk surga kecuali setelah melewati sirat ini. Maka keselamatan itu adalah pada saat orang itu melewati sirat ini. Dan keberuntungan adalah ketika seorang telah melewati sirat ini, barulah dia dikatakan beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang selamat dari api neraka, ngelewat di atasnya dan selamat kemudian masuk surga, itulah orang yang beruntung. Itu orang yang beruntung. Nah, terus supaya selamat bagaimana? Supaya selamat ikut siratal mustaqim yang ada di dunia ini, yaitu jalan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Maka disebut jalan ini dengan al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Selamat dari apa? Di dunia selamat dari bid'ah, di akhirat selamat dari api neraka. Inilah firqah najiyah, kelompok yang selamat. Berarti harus berkelompok apa? Harus berkelompok apa tidak? Ya memang berkelompok, tapi kelompoknya bukan kelompok yang fanatik pada kelompoknya, tapi kelompok yang fanatik kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini bedanya antara siratal mustaqim dengan yang lain. Kalau yang lainnya itu fanatiknya sama kelompoknya, benar salah yang penting dengan kelompoknya. Kalau ini tidak, bersatu tapi kalau berkelompok tapi bersatunya di atas jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti jalan ini, maka insya Allah nanti akan selamat ketika melewati sirat yang ada di atas neraka jahanam.
Nasallallahu salamah, kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu, karena kita pasti akan menghadapinya. Setiap orang pasti akan melewatinya. Kecuali para ulama mengatakan kecuali orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tidak perlu melewati, langsung dilempar saja. Nggak perlu pakai apa? Melewati, sudah pasti akan jatuh, jadi dilempar. Bahkan dikatakan mereka akan menuju kepada neraka dengan kepala di bawah, kaki di atas. Bisa apa tidak? Allah yang bisa menjalankan manusia berjalan di atas kaki, Allah juga bisa menjalankan manusia berjalan di atas kepala. Masuk neraka itu bukan dengan terhormat, dengan kepala di bawah masuk ke neraka. Nah, berjalan menuju ke neraka dengan kepala di bawah, kemudian dilempar ke neraka dengan penuh hina. Maka ma'asyiral muslimin, hadis ini adalah hadis yang sangat penting ya, untuk betul-betul kita amalkan, kita pahami dengan baik, kita amalkan ya, untuk kita berhati-hati ya dari melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya. Dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu kita dikasih panduan untuk bisa mengikuti Rasul. Di antaranya kita harus sesuai dengan syariat ya di dalam perkara yang 6. Sesuai dengan syariat dalam perkara yang 6. Ini untuk membantu kita supaya sesuai apa? Sesuai syariat. Perkara yang 6 itu harus sesuai, yang pertama dengan apa? Dengan sebabnya. Kalau syariat itu mengkaitkan, kalau syariat itu mengkaitkan ibadah itu dengan sebab, maka kita harus melakukan sesuai dengan sebab. Dan jangan kita membuat ibadah yang dilakukan dengan sebab padahal syariat tidak menjadikan sebagai sebab. Susah ya? Misalnya orang sholat tahiyatul masjid, ada sebabnya apa tidak? Ada. Orang sholat gerhana, ada sebabnya apa tidak? Ada. Nah, kalau tidak ada sebabnya, ya jangan mengada-adakan dijadikan sebagai sebab. Masuk rumah tahiyatul bait, nggak ada sebab masuk rumah kemudian sholat. Oh, nggak melihat gerhana kemudian sholat gerhana, ya nggak boleh. Atau apa namanya, gerhana sudah selesai baru dia sholat. Aduh, saya ketinggalan, nggak tahu tadi malam ada gerhana ya. Iya, saya nggak ngelihat. Udah sekarang lah saya mau sholat gerhana, dikodok. Yang ada sebabnya itu nggak bisa dikodok ya. Maka jangan mengada-ada dengan menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Kemudian apa lagi? Yang kedua ada jenisnya, sesuai jenisnya. Kalau sudah ditentukan jenisnya, maka kita harus beribadah sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan. Misalnya zakat fitrah, ditetapkan jenisnya dengan apa? Dengan beras, dengan makanan pokok. Ya itulah yang dijadikan sebagai apa namanya, jenis yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh zakat fitrah dengan apa? Dengan uang. Kecuali kalau dikasihkan ke panitia, sama panitianya diberikan beras, tidak apa-apa. Tapi kalau kepada yang berhak menerima kita kasihkan uang, nah ini tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan jenisnya. Apakah di masa Nabi tidak ada uang? Ada, tapi Nabi tidak mengeluarkan uang. Adapun nanti yang menerima zakat setelah dapat beras 1 ton dijual, boleh nggak? Ya boleh saja, karena dia kepengen uang, berasnya kebanyakan. Apa boleh memberi pada fakir miskin sampai dapat 1 ton? Boleh apa tidak? Ya boleh, 5 ton juga boleh. Alhamdulillah jadi kaya. Kan kita berharap mengentaskan kemiskinan, kasihkan kepada yang miskin. Jangan dikasihkan kepada yang
tidak berhak. Baik. Apalagi kurban, ada jenisnya apa tidak? Ada binatang ternak. Ada orang berkorban pakai kuda. Bagaimana, diterima apa tidak? Tidak, tapi harganya lebih mahal, Ustaz. Meskipun lebih mahal karena sudah ditetapkan jenisnya, yaitu binatang ternak. Baik, kemudian apa lagi? Telah ditetapkan kadarnya. Telah ditetapkan kadarnya, maka dikeluarkan sesuai dengan kadarnya. Telah ditetapkan pula kaifiyahnya, maka kaifiyah itu pun harus dijadikan sebagai patokan untuk menjalankan ibadah tersebut. Seperti kaifiyah sholat, kaifiyah wudu. Ada orang wudu kok tidak mengusap, tidak mencuci kaki, tapi cukup mengusap bagian atas kaki. Paham? Mengusap bagian atas kaki, diusap, tidak dicuci kakinya tapi diusap bagian atas kakinya. Sah apa tidak wudunya? Ya tidak sah, karena perintahnya kaki dicuci. Loh kan ada diusap juga. Ada bacaan apa? Ada bacaan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan kalian sampai siku, wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki sampai mata kaki. Tapi memang dalam bacaan yang lainnya ada wa arjulikum, berarti usaplah. Tapi yang dimaksud dengan usap di sini, kalau mengikuti tuntunan Rasul, kalau pakai khuf atau pakai kaos kaki itu boleh diusap, bahkan lebih afdol kalau memang kita lagi butuh, ya, butuh pakai kaos kaki. Tapi kalau saya pengen ngusap pakai kaos kaki lah, kemudian pakai kaos kaki, ini tidak lebih afdol. Yang lebih afdol ketika kita memang butuh pakai kaos, kita butuh pakai kaos kaki dalam keadaan kita harus pakai kaos kaki karena dingin atau yang lainnya, maka pada saat seperti itu mengusap lebih bagus daripada mencuci. Tapi yang diusap itu kalau pakai kaos kaki, dan itu pun dengan aturan yang tentunya ada pembahasannya sendiri dalam ilmu fikih. Tetapi ada orang yang tidak pakai kaos kaki tapi diusap, kakinya diusap bagian atasnya. Bagaimana wudunya? Ya tidak sah. Apa ada? Ada apa tidak? Ada. Ini kelompok Syiah. Kelompok Syiah, mereka ya, cara wudunya itu kakinya nggak dicuci tapi diusap. Sholat misalnya, tata cara sholat dirubah. Sementara Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, berarti tata caranya sudah tetapkan. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Makanya ketika Nabi SAW melihat ada orang yang sholat tapi tidak tumakninah, Nabi menyuruh apa? Mengulanginya. Kamu belum sholat, sholat lagi. Nah itu kamu belum sholat, sampai 3 kali. Karena yang ditinggalkan adalah tata cara sholat yang sangat penting dalam sholat, yaitu tumakninah. Bagaimana ada orang kemudian sholat tapi tidak tumakninah, sekian puluh rakaat 5 menit dalam sholat raweh, kira-kira bagaimana itu? Diterima apa tidak? Ya tidak sah sholatnya kalau tidak tumakninah, tidak sah. Maka ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kaifiyah juga menjadi pegangan dalam syariat. Dalam supaya sesuai syariat, kita melihat juga kaifiyahnya, tata caranya. Jangan kemudian dirubah-rubah. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan waktunya. Syariat telah menetapkan waktunya. Kalau syariat telah menetapkan waktunya, maka harus dilakukan pada waktunya.
jangan dilakukan di luar waktunya, karena sudah ditetapkan waktunya. Kemudian ada juga yang sudah ditetapkan tempatnya, maka kita pun harus menetapkan sesuai dengan tempat yang sudah ditetapkan. Dan jangan kemudian kita mengkhususkan tempat tertentu yang itu ternyata tidak dikhususkan. Dan jangan pula kita menetapkan waktu tertentu padahal itu tidak pernah ditetapkan. Iya. Maka di sini sebetulnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sabda Nabi SAW kita bisa mendefinisikan apa itu bid'ah. Yang pertama, man ahdasa, barang siapa yang mengada-ada. Jadi bid'ah itu berkaitan dengan sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang tidak ada sebelumnya kemudian diadakan. Ini yang pertama. Yang kedua, fi amrina, dalam masalah agama. Jadi pembahasan kita adalah mengada-ada dalam masalah apa? Masalah agama. Itu yang tidak boleh. Adapun dalam masalah apa? Masalah dunia, ya itu tidak berkaitan dengan ini. Dan ini mengada-ada yang tidak ada syariatnya, yang tidak disyariatkan, fi amrina, dalam agama kami. Berarti ini pun adalah perkara yang berkaitan dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah, yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bid'ah itu sesuatu yang berkaitannya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bid'ah itu adalah apa? At-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah tapi dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah tapi dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ini untuk membantu saja. Sekali lagi, kita pada posisi berhati-hati, bukan pada posisi menghukumi sesuatu ini bid'ah atau tidak. Ini nanti harus kita ini ada ahlinya di situ, ada ulamanya. Kitanya berhati-hati, kita tanyakan kepada ulama. Ini ada sesuatu yang diada-adakan begini, tanyakan supaya tidak kemudian berlebih-lebihan. Beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang diada-adakan, yang itu bukan bagian dari agama. Yang diada-adakan ini adalah sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian diada-adakan, atau sesuatu yang tadi asalnya ada tapi tata caranya, aturannya dirubah. Asalnya ada tapi tata caranya dirubah. Selawat ada apa tidak? Berselawat kepada Nabi ada, terus tata caranya dirubah kayak konser gitu. Joget-joget pakai musik dengan nama selawatan. Berkumpul di lapangan mau Umi Ayu bersolawat. Ternyata tata caranya diada-adakan. Dan ini yang lebih banyak orang tertipu di sini, samar, karena ini samar. Ya. Sebagaimana riya itu samar, ya terkadang. Ya. Maka begitu pula sesuatu yang ada asalnya tapi dirubah tata caranya juga menjadi sesuatu yang samar. Banyak orang yang tertipu di sini. Meskipun yang tertipu dalam sesuatu yang tidak ada dan diada-adakan juga banyak. Tapi lebih banyak yang tertipu dari perkara yang seperti ini. Apa sih salahnya selawat? Zikir berjamaah setelah sholat. Imamnya mimpin zikirnya. Apakah tidak ada zikir setelah sholat? Ada, tapi tata caranya dia membuat sendiri, dikomandoi sama imam. Ini juga sesuatu yang tidak
disyariatkan. Dan orang banyak tertipu. Kenapa? Apa sih salahnya zikir? Memang tidak ada zikir setelah sholat, ada, tapi telah ditetapkan tata caranya, maka kita pun harus melakukan sesuai dengan tata caranya. Oleh karena itu para ulama membagi bid'ah itu diantaranya ada pembagian bid'ah menjadi bid'ah haqiqiyah dan bid'ah idhofiyah. Bid'ah haqiqiyah itu ya bid'ah yang tadi diada-adakan dari tidak ada menjadi ada. Dan ini pun ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak. Maka ada pembagian lagi kufriyah dan ghair kufriyah dan yang lain-lainnya. Para ulama membagi bid'ah dengan beberapa pembagian yang kalau kita tahu pembagian-pembagian tersebut sangat membantu kita untuk kita lebih berhati-hati, ya, untuk kita lebih berhati-hati dan semakin kita faham bahwa itu adalah bid'ah. Ya. Kalau bid'ah yang hakikiyah ini memang amalan yang tidak pernah disyariatkan sama sekali, tidak pernah disyariatkan, dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabatnya, tidak pernah dilakukan oleh para imam-imam yang 4 dari kalangan atba'ut tabi'in, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, tapi sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang baru yang diada-adakan yang sama sekali tadinya tidak ada. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang baru itu. Yang waktu-waktu dekat ini misalnya memperingati kelahiran Nabi. Jadi kelahiran Nabi dijadikan sebagai sebab, ya Pak, tidak? Dijadikan sebagai sebab, padahal sesuatu yang tidak dijadikan sebagai sebab tidak boleh dijadikan sebagai sebab dalam beribadah kepada Allah. Apakah dahulu pernah Nabi SAW melakukannya? Kan sebabnya adalah kelahirannya. Apakah Nabi melakukannya? Apakah para sahabat melakukannya? Padahal sebabnya ada, tapi tidak pernah. Apakah para tabi'in melakukannya? Apakah para atba'ut tabi'in melakukannya? Tidak. Nah, ini termasuk dari bid'ah yang hakikiyah, yang tidak ada sebelumnya. Terus yang mengadakan sih siapa? Yang mengadakan itu setelah generasi terbaik dari kelompok Syiah. Itu yang mengadakan. Maka yang seperti ini tentu harus kita hindari, kita jauhi, ya. Karena ini sudah diterangkan para ulama, bukan kita yang mengatakan itu bid'ah, tapi para ulama yang telah menfatwakan tentang bid'ahnya apa yang disebutkan tadi. Apalagi yang hakikiyah, yang sama sekali tidak ada, ya. Kemudian apa? Diada-adakan. Ya, kalau berkaitan dengan masalah keyakinan, maka ada di sana keyakinan apa? Bersatunya Allah dengan manusia. Manunggaling kawula Gusti misalnya. Ini keyakinan yang bid'ah, nggak pernah ada di masa Nabi, nggak pernah ada, ya. Dan tidak pernah dituntunkan oleh para sahabat, tidak pernah dituntunkan oleh para tabi'in. Tapi ini dituntunkan oleh Jahmiyah. Kemudian diyakini bahwa Allah bisa bersatu dengan apa? Dengan manusia. Bagaimana Allah bersatu dengan manusia yang maha sempurna bersatu dengan yang penuh kekurangan? Tidak mungkin. Ini menunjukkan orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Atau misalnya apa? Misalnya meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk misalnya. Ini juga keyakinan yang diada-adakan, yang tidak pernah ada, ya, tidak ada tuntunannya. Ya. Atau yang berupa perbuatan tadi sudah kita sebutkan. Nah. Jadi ada bid'ah yang hakikiyah,
yang tidak ada contohnya kemudian diada-adakan, atau yang dilakukan oleh orang-orang Syiah sekarang ini. Kalau bulan Asyura, apa yang mereka lakukan di bulan Asyura? Mereka jadikan sebagai bulan kesedihan, meratapi kematian Husain. Kemudian mereka pukuli badan mereka dengan apa? Dengan alat apa saja untuk melukai dirinya, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah bid'ah apa? Hakikiyah. Nah. Atau bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang-orang mungkin sufi ya, atau sufi yang dulu gitu ya. Itu apa? Tidak mau menikah. Tidak mau menikah katanya untuk zuhud. Nggak mau nikah tapi zina dia. Alhamdulillah. Karena fitrahnya manusia adalah apa? Memiliki syahwat kepada perempuan. Bagaimana kemudian dia tidak menikah dengan maksud untuk zuhud? Maka ini bukan sesuatu yang disyariatkan, bahkan ini adalah sesuatu yang diada-adakan yang tidak ada sebelumnya. Nah, ya. Mungkin barangkali dia mengikuti agama lain gitu ya kan. Agama lain juga ada kok yang apa? Membuat apa? Tempat khusus untuk kemudian apa? Tokoh-tokoh agamanya di situ dan tidak menikah. Ada apa tidak? Akhirnya nyontoh agama lain, dan banyak yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mengada-adakan yang tidak ada menjadi ada, menyontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Padahal mereka pun mengada-ada juga. Orang kafir ini mengada-ada, kemudian dicontoh. Maka ini hendaknya kita betul-betul berhati-hati, karena ini masalah yang bukan masalah yang ringan, bukan masalah sepele. Ini masalah yang besar dalam agama kita, masalah prinsip menjalankan persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ada lagi bid'ah yang idhofiyah. Bid'ah yang idhofiyah itu ya asalnya ada tapi tata caranya yang dirubah. Itu namanya idhofiyah. Contohnya tadi ya. Dzikir jama'i misalnya, atau apalagi menjadikan tempat-tempat tertentu untuk melakukan ibadah tertentu misalnya. Ibadahnya ada tapi dilakukan di tempat khusus yang itu bukan tempat untuk ibadah. Ya, sholat sunnah di kuburan ada apa tidak? Tidak ada. Sholat sunnahnya ada, tapi tata caranya dilakukan di kuburan tidak ada. Tidak bermanfaat bagi yang melakukannya, tidak bermanfaat bagi yang meninggal. Kenapa tidak melakukan sebagaimana tuntunan Nabi SAW, mendatangi kuburan, mendoakan yang meninggal dan mengingat mati bahwa dirinya juga nanti akan meninggal. Bermanfaat untuk yang mendatangi kuburan, bermanfaat pula untuk yang meninggal. Tapi kalau sholat duha di kuburan, sholat sunnah di kuburan, maka tidak. Ini sholatnya ada, sholat duhanya ada, tapi mengkhususkan tempat di tempat tertentu seperti itu tidak ada, karena dianggapnya itu apa? Tempat yang mustajab. Berdoa bukannya berdoanya mencari tempat khusus kuburan yang dikeramatkan. Karena banyak yang kesana kemarin setelah berdoa di sana dikabulkan oleh Allah. Akhirnya apa? Ada yang ikut-ikutan. Ini sesuatu yang ada. Doa itu ada, tapi mengkhususkan tempat yang tidak sesuai dengan syariat, ini kemudian termasuk dari bid'ah, namanya bid'ah idhofiyah. Dan ini lebih samar daripada bid'ah yang
pertama, lebih samar daripada bid'ah yang pertama yang jelas-jelas tidak ada. Dan ini sama dengan samarnya riya juga. Riya juga samar pada dalam terjatuh seseorang kepadanya karena kesamarannya. Oleh karena itu orang yang bisa menghilangkan riya, bisa melawan riya, bisa jauh dari riya dan bisa beribadah jauh dari bid'ah, apakah yang idhofiyah apalagi yang hakikiyah, maka betul-betul dia telah selamat dari sesuatu yang berbahaya, dan ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus, setelah belajar ya, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita ya, agar tidak terjatuh dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, barangkali kurang lebih ini ya, sedikit berkaitan dengan hadis ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, menjadikan ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa berada di atas Shiratal Mustaqim yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas jalannya al-firqah an-najiyah, atau yang disebut juga dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah kenapa gitu? Karena mengikuti sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnahnya al-khulafa, sunnahnya Rasulullah dan khulafa rasyidin. Maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena berkumpulnya di atas kebenaran. Maka ini jalan dan kumpul, tapi kumpulnya di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya yang bisa kita sampaikan, wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.